Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran fikih. Untuk kali ini kita masuk mapel fikih bab 3, yaitu mengenai puasa. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai bahas masalah zakat, tapi kemarin itu zakat fitrah maupun harta Ibu sampaikan secara materi saja. Untuk ulangan atau soal latihan soal zakat belum disampaikan, tapi untuk kalkulasi secara umum nanti zakat sama puasa saya jadikan satu soalnya. Nanti setelah pertemuan hari ini nanti kalian akan mengerjakan ulangan harian bab zakat dan puasa. Oleh karena itu sebelum pembelajaran kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selama pembelajaran kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita akan mengikuti dengan maksimal. Oleh karena itu sebelum masuk bab puasa, saya akan menyampaikan indikatornya atau kemampuan potensi yang harus kamu miliki mengenai puasa. Oke, perhatikan di papan tulis, kalian sekalian juga buka buku fikihnya halaman 39, itu mengenai puasa, baik itu puasa wajib. Karena materi di bab 3 ini puasa itu ada 3 sub, yaitu puasa Ramadan, terus yang terakhir puasa sunnah. Untuk pertemuan hari ini Biani hanya menyampaikan sub yang pertama, yaitu puasa. Oleh karena itu sub-sub itu nanti saya juga akan menuliskan IPK-nya biar itu sebagai patokan kalian untuk pembelajaran nanti sudah dianggap sebagai kisi-kisi soal fikih bab puasa. Makanya itu kamu di rumah dalam daring ini saya akan menuliskan IPK-nya, kamu juga harus di rumah menulis IPK yang saya tulis di papan tulis ini, karena itulah nanti saya akan menuliskan IPK-nya itu sekaligus ya soal-soalnya, yaitu itu yang sudah saya tulis di IPK itu. Sekaligus itu kisi-kisinya. Jadi jangan tanya nanti kalau ulangan ada kisi-kisinya, enggak ada. Asal kamu IPK-nya kamu punya, yaitu yang keluar dalam soal nanti, gitu ya. Baik, saya tuliskan IPK dari bab 3 mengenai puasa. Oke, untuk puasa IPK-nya ada 11. Oke, saya baca biar kamu kelihatan semuanya. Mungkin nggak kelihatan kalau di rumah kalian, mungkin HP-nya. 1, IPK nomor 1 adalah mengenai pengertian puasa. Nomor 2 adalah dalil puasa. Di sini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Yang IPK nomor 3 dalil mengenai waktu berpuasa itu diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah 187. Yang keempat, macam-macam puasa. Yang kelima, syarat wajib puasa. Yang nomor 6, syarat sah puasa. Yang nomor 7, rukun puasa. Nomor 8, sunah-sunah dalam puasa. Nomor 9, yang makruh dalam puasa. 9, yang membatalkan puasa. Terakhir adalah niat puasa. Oke, kita kupas satu-satu sambil saya duduk. Saya akan terangkan mengenai IPK nomor 1. Oke ya, dilihat bukunya kalian dalam buku halaman 41. Di situ sudah ada mengenai materi puasa lebih jelasnya. Dan kamu juga nanti tidak gambar, makanya bukunya juga dibuka biar mengikuti. Oke, 1, pengertian puasa. Puasa itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata soma, yasumu, sauman, wasyaman. Oke, saya ulang. Puasa dari bahasa Arab artinya adalah menahan atau mencegah. Oke ya. Sekarang pertanyaannya, seringkali kamu sudah melaksanakan puasa. Selama ini kamu mengerjakan puasa itu mulai menahan mencegahnya kapan? Yaitu mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Berarti arti puasa itu berarti menahan, mencegah apa saja yang membatalkannya, mulainya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu puasa secara istilah. Ya, di sini pengertian ada 2 puasa. Puasa secara bahasa dari kata soma.
Yasumu sauman wasiyaman artinya menahan atau mencegah. Sekarang dibuat kalimat panjang. Puasa adalah menahan, mencegah semua yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu adalah pengertian puasa menurut istilah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Oke, sekarang kalau kita umat Islam diperintahkan, apakah kita diperintahkan puasa itu sejak umat Muhammad atau mungkin nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga diperintahkan? Di sini diterangkan bahwasanya perintah puasa itu adalah oleh Allah diperintahkan bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi sebelumnya juga diperintahkan. Coba lihat di buku kalian, di situ ada dalil surat Al-Baqarah 183. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba di sini ada kata-kata perintah, diwajibkan. Bahasa Arabnya adalah kutiba. Diwajibkan apa? Asyam, puasa. Jadi di sini adalah dalil perintah puasa dan sekaligus hukum melaksanakan puasa. Berarti di sini tadi tegaskan hukumnya pada kutiba, diwajibkan. Di puasa itu hukumnya wajib bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Oke. Sekarang apakah kewajiban itu bagi kita saja saat ini umat Nabi Muhammad atau sebelumnya? Di sini teruskan kalimatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, di sini ada kalimat diwajibkan puasa itu juga kepada umat-umat yang terdahulu. Bunyinya mana? Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang terakhir, sekarang tujuan puasa itu untuk apa? Di kalimat ayat ini terakhir ada kata-kata la'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa supaya kita bertakwa kepada Allah. Saya tegaskan kembali, berarti isi surat Al-Baqarah 183 ada 3 isinya. 1, bahwasanya perintah wajib puasa khusus orang yang beriman. Jadi nanti kalau syarat sahnya orang yang puasa kudune adalah orang itu Islam. Yang wajib juga kudune orang Islam, liyane orang Islam tidak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Ya, perhatikan ya dalil di sini ya. Ada poin perintah wajib adalah orang yang beriman, berarti orang Islam. Tidak ada kewajiban puasa selain orang Islam. Jadi nanti orang selain Islam nggak puasa, hukumnya tidak sah. Nomor 2 adalah bahwasanya hukum daripada puasa adalah wajib, kutiba, diwajibkan atau fardu ain. Nomor 2 hukum. Yang nomor 3 tujuan puasa. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Itu isi Al-Baqarah 183. Oke, jelas? Oke, sudah dalil mengenai perintah puasa sudah cukup pas. Sekarang lanjut ke IPK nomor 3. Dalil mengenai waktu mengerjakan puasa itu adalah ada di Quran, diterangkan dalam surat Al-Baqarah. Masih Al-Baqarah, ayatnya 187. Di buku kalian fikih ada di bawahnya. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Kita jelentrekan, kita kupas per kosakata dan kalian tahu sekaligus belajar bahasa Arabnya. Kalau kamu bisa menerjemahkan kosakatanya, insya Allah nggak usah tirik-tirik menghafalkan terjemahannya adalah, nggak usah. Tapi kuasai bahasa Arab, karena dengan menguasai bahasa Arab, apapun yang ada di Quran, insya Allah kamu bisa menerjemahkan. Sekalipun tidak harus letter persis seperti yang di buku, karena saya menghendaki kamu menerjemahkan tidak harus persis sepenting intisari sama dengan isinya. Gitu ya, kita bahas satu-satu. Wakulu dan makanlah.
wasrobu dan minumlah hatta hingga ya tabayan jelas ceto. Apa yang ceto? Perbedaan lakum bagi kalian. Apa yang jelas perbedaannya? Khaitil abyad, perbedaan antara yaitu benang putih, minal khaitil aswad, dari benang hitam, minal fajr, yaitu fajar, summa, kemudian atimu, sempurnalah oleh kamu semian. Sempurnakan apanya? Asyam, puasa kamu, ilal lail, sampai malam. Jadi kamu itu puasa, waktunya adalah mulai terbit fajar gelap sampai nanti terbenam matahari. Itu adalah waktu berpuasa. Bukan berarti di sini maksudnya khaitul abid, benangnya putih, benangnya berdodomi, itu bukan. Gitu ya. Minal aswad juga berarti bukan benang warnanya hitam, maksudnya bukan itu. Kalau setelah terlek itu seperti itu. Oke, saya ulang lagi, mengenai dalil waktu berpuasa diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 187. Oke, sudah sampai sini. Kita masuk lanjutkan yang indikator nomor 4. Nah, di sini macam-macam puasa. Puasa itu banyak sekali. Kalian sudah pernah melakukannya, mulai dari puasa bulan yang wajib maupun puasa yang sunnah maupun puasa yang haram, puasa yang makruh. Di sini harus kamu ketahui, puasa yang pernah kamu lakukan mungkin adalah puasa Ramadan, puasa wajib. Tapi puasa wajib itu adalah apa? Pengertiannya dulu. Namanya kok wajib? Wajib berarti harus dilakukan. Kalau kamu melanggar atau tidak melakukan, justru kamu berdosa. Lah puasa yang wajib itu yang bagaimana? Itu kamu sudah melakukan yang setahun sekali pada bulan Ramadan. Apakah puasa wajib itu jenisnya yang puasa Ramadan saja, Bu? Masih ada yang lain. Nah, di sini yang lain ini mungkin kamu mesti tidak melakukannya. Yang termasuk puasa wajib selain Ramadan apa? Ada puasa nadar. Nadar itu nanti dibahas di pertemuan selanjutnya, sub mengenai puasa sunnah dan puasa nadar ada di belakang. Yang lainnya yang selain puasa Ramadan, puasa nadar, yang wajib hukumnya adalah puasa kifarat. Apa itu kifarat? Nanti kita bahas belakang, tapi sekilas saya sampaikan, kifarat itu puasa yang harus dilakukan oleh orang yang melanggar aturan atau melanggar syariat. Itu ya, saya ulang, puasa wajib di sini contohnya puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Yang kedua puasa nadar karena janji. Nanti kita kupas secara detail nanti di belakang. Hari ini hanya sekilas-sekilas saja. Nomor terakhir yang termasuk puasa wajib adalah puasa nadar, Ramadan, kifarat. Iya, nomor 1 sudah puasa wajib, sekarang masuk puasa yang nomor 2, puasa sunnah. Nah, ini sering kamu juga lakukan. Anak-anak MTS Nahmus ini sering kali madrasah memberikan atau libur bagi anak-anak untuk melaksanakan puasa yang sunnah. Yang seringnya kamu lakukan yang biasanya libur adalah puasa Tasu'a, puasa Asyura, itu biasanya libur. Ini merupakan penghormatan bagi kalian, sekalipun libur bukan berarti terus kamu libur semuanya di rumah malah makan-makan, tapi justru dianjurkan kamu libur itu adalah untuk memberikan kesempatan kamu untuk melakukan puasa. Itu ya, puasa sunnah, puasa yang apabila dilakukan mendapat pahala, jika tidak berdosa. Contohnya nanti banyak, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Asyura, ada puasa Syawal, ada puasa apa yang lainnya? Puasa Nisfu Sya'ban, masih lagi ya. Itu puasa sunnah. Yang ketiga, puasa yang keempat, puasa haram. Namanya kok haram? Puasa yang apabila orang itu melakukan puasa itu justru malah dosa. Itu haram. Nek dilakoni dosa. Tetapi kalau kamu meninggalkannya justru itu yang mendapat pahala itu. Lah mana itu yang puasa yang diharamkan? Pas bodoh-bodoh Idul Fitri dari Idul Adha, kok kamu 2 hari itu kok poso, itu hukumnya haram. Lainnya lagi apa? Tasyrik, karena umat Islam tasyrik juga termasuk masih hari Idul Adha, maka yang diharamkan di sini adalah hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Saya ulang, Idul Fitri tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa karena hukumnya haram. Idul Adha tanggal 10 Dzul Hijjah, maka haram jika puasa. Ditambah 11, 12, 13 Dzul Hijjah, kamu juga haram berpuasa. Nah, ini ada 3.
Yang keempat, macam-macam puasa. Yang keempat yaitu puasa yang makruh. Makruh itu apa? Jika kamu melakukan tidak berdosa, tapi jika kamu itu melakukannya ya tidak apa-apa atau mendapat pahala kamu. Saya ulang, makruh jika kamu itu jika kamu melakukan tidak berdosa, tapi jika kamu meninggalkan malah mendapat pahala. Itu makruh. Contohnya apa itu Bu? Puasa makruh. Puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Yang selanjutnya adalah puasa syarat wajib. Syarat wajib puasa adalah satu wong Islam tadi. Nomor 2 adalah balik, berakal. Nomor 4 suci dari hadas dan haid nifas. Nomor 5 mampu melakukan. Itu syarat wajib. Dibuka lihat halaman 41 ada atas. Syarat wajibnya sudah ada. Syarat sah puasamu itu sah. Satu kudu Islam. Kedua adalah suci. Kamu suci artinya tidak haid, tidak keluar mani. Nah, kalau kamu siang-siang keluar mani maka puasamu tidak sah. Yang perempuan juga sama, kok siang-siang keluar haid maka puasanya tidak sah. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan yang baik dan tidak. Yang terakhir pada waktu yang tidak dilarang berpuasa. Sekarang rukun puasa hanya 2, yaitu niat. Karena niat adalah fundamental yang paling utama. Jika kamu tidak niat maka apa yang kamu lakukan puasa kamu tidak sah. Sekarang perbedaannya, niatnya puasa wajib. Kalau puasa wajib niatnya adalah malam hari sampai terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh setelah fajar sampai pagi sekalian. Neng kamu belum makan apa-apa, belum makan, belum minum, kamu baru niat puasa sunnah boleh. Gitu ya, bedaannya niat puasa wajib dan puasa sunnah. Nomor 1 niat jelas karena niat ada penting. Kalau tidak niat tidak sah. Nomor kedua adalah harus menjauhi atau menahan dari semua yang membatalkan puasa. Dah, karena yang sunnah itu banyak sekali. Satu adalah buka sahur dulu, mengakhirkan sahur, menyegerakan buka puasa, niatnya buka puasa, terus makan yang manis-manis, sedekah, berzikir, membaca Quran, itu termasuk sunnah. Sekarang yang makruh itu apa? Nek kamu lakukan tidak apa-apa, tapi jika kamu tinggal malah mendapatkan pahala. 1, sikat gigi, siwakan, berkumur berlebih-lebihan, suntik, bekam, mencicipi makanan yang berlebihan atau memakai wangi-wangian, itu makruh. Yang membatalkan makan, minum, apa cah? Atau kamu keluar mani, yang laki-laki, kalau perempuan keluar haid, atau yang suami istri, hubungan suami istri siang hari, mungkin murtad, keluar dari Islam, terus saatnya mengubah niat kamu, hilang akal, itu termasuk yang membatalkan puasa. Terakhir niatnya, di buku kalian sudah ada niatnya, adalah kita baca niat puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dzabad dama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Di buku kalian halaman 42 sudah ada. Tinggal seandainya kamu Bu, aku enggak itu Bu niatnya, boleh enggak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh enggak Bu? Boleh. Tapi di sini seandainya kamu menghafal ini juga baik. Mana yang kamu bisa, tidak apa-apa, seperti niatnya betul. Oke, untuk pertemuan fikih untuk kali ini saya sampaikan. Nanti di akhir ini pertemuan ada soalnya masih sama mengenai puasa. Soalnya ada 20. Jangan lupa nanti ketika mengerjakan jangan sampai kamu asal dipangpeng-pangpeng, tapi buka kembali materinya biar kamu dapat nilai yang bagus gitu ya. Oke, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.